Hindia Belanda bukan sekedar nama di peta, melainkan sebuah entitas politik dan sosial yang kompleks, lahir dari ambisi, kekerasan, dan pertukaran budaya yang tak terhindarkan. Lebih dari 3 abad lamanya, wilayah ini menjadi bagian dari imperium kolonial Belanda, meninggalkan jejak yang mendalam dan abadi dalam sejarah Indonesia. Awal mula kehadiran Belanda di Nusantara didorong oleh kepentingan ekonomi. Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC didirikan pada tahun 1602 sebagai instrumen untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Namun, seiring waktu, ambisi VOC meluas dari monopoli perdagangan menjadi penguasaan wilayah dan politik. VOC menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Perjanjian-perjanjian yang tidak adil, intervensi militer, dan politik adu domba menjadi strategi utama. Kerajaan-kerajaan Nusantara yang seringkali terpecah belah oleh persaingan internal, satu persatu jatuh ke dalam pengaruh VOC. Namun, dominasi VOC tidak selalu berjalan mulus. Perlawanan sporadis muncul di berbagai daerah, dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang menentang kekuasaan asing. Sultan Agung dari Mataram misalnya, 2 kali mencoba menyerang Batavia, pusat kekuasaan VOC, namun gagal. Akhir abad ke-18 menjadi saksi bisu bagi keruntuhan sebuah kekuatan besar yang pernah mengguncang dunia, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Lebih dari 2 abad lamanya, VOC menjadi mesin perdagangan dan penjajahan yang tak tertandingi di Asia. Namun, keserakahan, korupsi, dan manajemen yang buruk akhirnya membawa VOC menuju kehancuran. Korupsi merajalela di semua tingkatan organisasi VOC. Para pejabat tinggi memperkaya diri sendiri dengan menggelapkan dana perusahaan, melakukan penyelundupan, dan menerima suap. Sistem akuntansi yang buruk dan kurangnya pengawasan membuat praktek-praktek korupsi semakin sulit untuk dideteksi dan diberantas. Selain korupsi, VOC juga terlilit utang yang besar akibat biaya operasional yang tinggi, perang yang berkepanjangan, dan persaingan dengan perusahaan dagang Eropa lainnya. VOC harus meminjam uang dari bank-bank di Eropa dengan bunga yang tinggi, semakin memperburuk kondisi keuangannya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Semua aset dan wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pembubaran VOC menandai berakhirnya era perusahaan dagang sebagai kekuatan kolonial utama. Namun, penjajahan Belanda di Nusantara tidak berakhir begitu saja. Pemerintah Belanda mengambil alih kendali penuh atas Hindia Belanda dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan dan memperkuat kekuasaan kolonial. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial dan berdampak besar adalah sistem tanam paksa atau kulturstelsel yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan setiap keluarga petani di Jawa untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, teh, dan gula di sebagian tanah mereka. Hasil panen tersebut harus diserahkan kepada pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah. Sistem tanam paksa dirancang untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong akibat Perang Kemerdekaan Belgia. Van den Bos berpendapat bahwa dengan memaksimalkan produksi tanaman ekspor, Belanda dapat memperoleh keuntungan besar dan memulihkan ekonominya. Namun, sistem tanam paksa membawa dampak yang sangat buruk bagi rakyat Jawa. Para petani dipaksa untuk bekerja keras di bawah pengawasan yang ketat, tanpa mendapatkan upah yang layak. Mereka tidak memiliki waktu untuk menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sendiri, sehingga menyebabkan kelaparan dan kemiskinan yang meluas. Selain itu, sistem tanam paksa juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Tanah menjadi tandus akibat penanaman tanaman komoditas secara terus-menerus, tanpa adanya upaya untuk menjaga kesuburan tanah. Sistem tanam paksa menimbulkan kontroversi dan kritik yang luas, baik di Belanda maupun di Hindia Belanda. Banyak orang yang mengecam sistem ini sebagai bentuk eksploitasi yang kejam dan tidak manusiawi.
Kritik terhadap tanam paksa semakin meningkat, baik dari kalangan intelektual Belanda maupun dari tokoh-tokoh lokal. Multatuli dengan novelnya Max Havelaar membuka mata dunia terhadap penderitaan rakyat Jawa akibat sistem kolonial. Meskipun demikian, sistem tanam paksa tetap dipertahankan selama beberapa dekade karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Belanda. Sistem ini baru dihapuskan secara bertahap pada tahun 1870-an setelah mendapat tekanan yang kuat dari berbagai pihak. Era eksploitasi ekonomi yang brutal perlahan-lahan digantikan oleh kebijakan yang lebih beradab meskipun tetap dengan tujuan utama untuk mengamankan kepentingan kolonial Belanda. Undang-Undang Agraria, Agrarische Wet, tahun 1870 membuka pintu bagi investasi swasta di sektor perkebunan. Sistem ekonomi baru ini, yang dikenal sebagai ekonomi liberal, membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan peningkatan produksi dan ekspor komoditas. Di sisi lain, rakyat Indonesia tetap menjadi buruh murah di perkebunan-perkebunan tersebut dengan kondisi kerja yang seringkali tidak manusiawi. Selain sektor perkebunan, pemerintah kolonial Belanda juga mulai mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan kereta api. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mempermudah pengangkutan komoditas dari pedalaman ke pelabuhan, serta untuk memperkuat kontrol militer atas wilayah-wilayah yang luas. Pada awal abad ke-20, muncul gagasan tentang politik etis, ethische politik, di kalangan elit politik Belanda. Politik etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui 3 bidang utama: irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Irigasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan membangun jaringan irigasi yang modern. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membuka sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia. Emigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dengan memindahkan sebagian penduduk ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Namun, politik etis juga memiliki agenda tersembunyi, yaitu menciptakan tenaga kerja terdidik yang murah dan setia kepada Belanda. Selain itu, politik etis juga bertujuan untuk meredam potensi pemberontakan dengan memberikan sedikit peningkatan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Meskipun demikian, politik etis juga membuka ruang bagi munculnya kesadaran nasional di kalangan kaum intelektual muda Indonesia. Mereka mulai belajar tentang ide-ide modern seperti demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme. Organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partai, dan Partai Nasional Indonesia lahir dan berkembang pesat, menyuarakan aspirasi untuk kemerdekaan. Pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk menekan pergerakan nasional dengan menangkap dan memenjarakan para pemimpinnya, serta melarang organisasi-organisasi yang dianggap radikal. Namun, semangat kemerdekaan tidak dapat dipadamkan. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Pendudukan Jepang membawa penderitaan baru bagi rakyat Indonesia, namun juga memberikan kesempatan bagi para pemimpin pergerakan nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, meskipun Belanda masih berusaha untuk kembali menjajah. Didukung oleh sekutu, Belanda melancarkan agresi militer untuk menduduki kembali kota-kota penting di Indonesia. Agresi militer Belanda I dimulai pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menyerang wilayah Jawa dan Sumatera. Pertempuran Surabaya pada bulan November 1945 menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Ribuan rakyat Surabaya dengan semangat merdeka atau mati berjuang hingga titik darah penghabisan melawan pasukan Belanda yang jauh lebih kuat. Agresi militer Belanda I mendapat kecaman keras dari dunia internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian pertempuran dan penyelesaian konflik melalui perundingan. Atas desakan PBB, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di atas kapal Renville pada bulan Januari 1948. Perundingan Renville menghasilkan perjanjian yang merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak padam. Para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir terus berupaya mencari dukungan dari dunia internasional dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi agresi Belanda selanjutnya. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda II dengan menyerang Yogyakarta, ibu kota sementara Indonesia. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Indonesia lainnya ditangkap dan diasingkan. Meskipun para pemimpinnya ditangkap, perlawanan rakyat Indonesia tidak berhenti. Jenderal Sudirman, meskipun dalam kondisi sakit parah, memimpin perang gerilya dari hutan dan pegunungan. Agresi militer Belanda II kembali mendapat kecaman keras dari dunia internasional. PBB mendesak Belanda untuk menghentikan agresi dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Atas tekanan dari PBB dan Amerika Serikat, Belanda akhirnya bersedia melakukan perundingan dengan Indonesia. Perundingan Rumroyen menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB diselenggarakan di Den Haag pada bulan Agustus 1949. KMB menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sejarah Hindia Belanda adalah sejarah yang kompleks dan kontradiktif. Sejarah tentang eksploitasi dan penindasan, tetapi juga tentang perlawanan dan kebangkitan. Sejarah yang membentuk identitas dan karakter bangsa Indonesia hingga saat ini. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.